Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke hutan menangkap tempul. Patah sayapnya, jatuh ke bumi. Dengan keikhlasan anak-anak semua, sambutlah salam dari Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hai anak-anak Umi, jumpa lagi dengan Umi Ida. Hari ini Umi ingin berbagi pengalaman kepada anak-anak Umi. Umi mencari orang untuk memahami, mengakui penyakit yang Umi derita ini sulit sekali. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mengutus orang-orang yang baik, ustadz-ustadz yang berada di YouTube itu, sehingga Umi dapat mempelajari ilmu-ilmu yang benar-benar berjalan di jalan yang lurus. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika anak-anak Umi pernah mengalami kejadian atau mengalami penyakit serupa dengan Umi akan berbagi tips. Sebelum itu Umi akan bercerita terlebih dahulu. Umi orangnya sebenarnya orangnya welcome. Umi orangnya suka happy, suka bahagia. Umi tidak suka menceritakan orang bermusuhan. Umi senang adalah orang selalu bercerita dengan Umi cerita yang segar-segar, cerita yang bagus-bagus, cerita yang membuat kita menjadi orang terinspirasi. Orang lain itu bahagia berada di samping kita. Kenapa Umi emosi? Karena di dalam tubuh Umi merasakan bermacam-macam ilmu yang ingin masuk ke dalam tubuh Umi itu, tapi Umi yakin itu adalah ada kesalahan dan kesilapan yang Umi lakukan. Penyakit yang Umi derita ini biasanya di daerah Umi disebut dengan kembar buaya. Kembar buaya itu Umi nggak tahu istilahnya dari apa, apakah lahirnya sama-sama buaya atau apa, Umi juga tidak mengerti. Tetapi itu yang Umi alami. Setiap hari Umi itu akan berinteraksi di dalam tubuh Umi, membuat Umi sering sekali kesurupan. Tetapi Umi masih bisa mengontrol diri, karena di hati Umi tidak ada yang lain, hanya Allah, Tuhan semesta alam yang wajib disembah. Nah, anak Umi menderita sakit yang namanya kembar buaya ini luar biasa. Maaf. Sering kalau awal mau kejadian, Umi sering sekali itu menangis terlebih dahulu. Menangis tanpa sebab. Tanpa sebab Umi akan mengeluarkan air mata dan mengeluarkan suara-suara yang seperti orang kesedihan. Kapan waktu terjadi? Dia tidak menunggu waktu-waktu entah pagi, siang atau malam. Dia kapanpun akan merasakan hal yang sama. Di hati ini akan menggebu-gebu ada sesuatu, entah itu marah, emosi, ujub, riya, sombong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, Umi, jika Umi mengalami hal seperti itu, yang bisa Umi lakukan adalah beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Umi dinetralkan jiwa Umi. Yang terpenting adalah jika kita mengalami hal seperti itu, kita harus belajar yang pertama mengontrol diri. Mengontrol diri adalah hal yang paling penting di dalam hidup kita. Jika kita tidak mengontrol diri, kita mengikuti emosi, maka makhluk tersebut dengan leluasa menguasai diri kita. Jangan mau dikuasai oleh makhluk-makhluk yang menyesatkan hidup kita, yang tidak ada manfaatnya untuk iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Umi jangan pernah berlaku syirik. Kenapa Umi bilang seperti itu? Karena ada di antara orang-orang yang ingin anaknya sembuh, dia menyediakan namanya seperti kalau terkenal di Indonesia itu namanya sesajen, sajen ya, yaitu disediakan kalau kembar buaya biasanya orang menyediakan pisang, satu sisir pisang, bertih itu dari padi yang digongseng, terus disediakan lagi telur, rokok, dan ada bunga rampai juga. Itu disediakan untuk dilarungkan ke laut.
Umi sarankan kepada anak-anak Umi semua, jangan pernah menyekutukan Allah. Kalau anak Umi sakit seperti Umi ini, ya, anak-anak Umi cukup kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sekali lagi, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya Umi kalau lagi terkena ilmu tersebut, ya, kembar buaya tadi, Umi itu paling senang kalau mencium bau apa? Bau telur yang betul-betul digonseng, dimasak sehingga keluar minyak, itu aromanya menyebar, itu akan kumat, Umi akan kumat. Umi akan merasakan suasana yang lain dan Umi akan berguling-guling dan memarahi orang yang sekitar Umi yang misalnya jiwanya itu kurang bagus, yaitu dia misalnya, oh ini kenapa nih sakit terus, misal seperti itu Umi akan langsung marah, meledak-ledak. Karena ilmu tersebut ada dalam tubuh Umi, sehingga Umi bisa menjadi orang yang emosional teramat sangat, itu membara luar biasa. Disitulah tugas Umi, bagaimana cara Umi menurunkan emosi, bagaimana cara Umi mengontrol emosi agar makhluk tersebut tidak leluasa menguasai Umi. Begitulah salah satu tipnya. Ada Umi bilang, Umi sakit ini dari Umi remaja, dari Umi umur belasan tahun, pertama sekali Umi ketindihan. Mulai dari situlah Umi mulai terserang bermacam-macam ilmu yang ingin menguasai Umi. Dan banyak sekali orang-orang yang di luar sana, yang di lingkungan Umi, yang Umi kenal, itu selalu menawarkan, mau dikasih bacaan ini tidak, untuk ini, mau dikasih bacaan itu enggak, biar cantik, biar suaminya sayang, biar ini, banyak sekali. Tapi Umi yakin karena orang tua Umi sudah jelaskan bahwasanya satu bismillah saja, kalau dengan orang yang salah, ilmu orang tersebut akan menguasai diri kita. Inilah tugas Umi sebagai hamba Allah, nurunkan emosi tadi agar Umi bisa netral dan bisa bergaul dengan orang lain dengan normal. Penyakit mudah tersinggung itu sangat bahaya. Mudah tersinggung, seuzon sama orang, itu sangat berbahaya. Makanya Allah melarang orang-orang untuk marah, emosi, ujub, riya, sombong, takabur, dan yang sejenisnya. Allah sangat melarang, karena dari situlah celahnya atau pintunya untuk mereka masuk menguasai kita. Mengapa ilmu-ilmu syirik itu tertarik kepada seseorang? Dikarenakan orang tersebut pertama ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar orang tersebut tergelincir dari iman dan takwa, itu tugas mereka, yaitu tugas para syaitan, para jin dan sejenisnya yang selalu menggelincirkan manusia agar manusia tidak sujud, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun diganggu setiap saat dari dalam tubuh, belajar sabar. Dengan belajar sabar, Allah akan menambahkan iman dan takwa kepada kita agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Biasanya kalau Umi mau kumat itu biasa di belakang, di punggung Umi ini, di belakang sini itu panas. Yang kedua, jika sihir terus santet, tumbal mulai menyerang, dia udah kasih sinyal di belakang panas. Dan seolah-olah tegak itu seperti orang yang luar biasa gagahnya, seperti itu. Tapi Umi rasakan Umi itu laki-laki, bukan perempuan, laki-laki. Kalau sudah datang ini, Umi akan seperti orang yang pemimpin yang ayo siap tempur, seperti itu. Itu kalau Umi lagi kumat. Dan orang lain apabila dia berbicara, orang itu kecil di mata Umi. Itulah emosi yang harus Umi kontrolkan sampai titik terbawah, emosi itu netral. Tapi untuk mengontrol itu sulit sekali. Jadi untuk mengontrol itu semua, sekarang Umi alhamdulillah sudah dapat ilmu dari ustadz yang mengajarkan akhlak kepada manusia, kepada seluruh manusia di mana saja berada, yaitu YouTube Ustadz Danu. Di YouTube Ustadz Danu itu Umi mendapatkan pertama adalah ada orang yang memahami apa yang terjadi dengan diri Umi. Walaupun Umi tidak mengenal Ustadz Danu dan Ustadz Danu tidak mengenal Umi, ya. Kalau Umi mengenal Ustadz Danu lewat YouTube, tapi Ustadz Danu tidak pernah mengenal Umi sama sekali. Yang kedua, Umi mulai mengambil pelajaran-pelajaran yang sangat berharga yang disampaikan oleh Ustadz Danu. Walaupun orang lain mengatakan jangan pernah belajar sama Ustadz Danu karena Ustadz Danu ada jinnya.
Sementara Umi yang selalu mengalami kesurupan, mengapa Umi tidak coba? Umi akan mempelajari apakah Ustaz Danu itu benar-benar ada jinnya atau orang yang benar-benar berjalan di jalan yang lurus, yang benar-benar mengajak manusia semuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Umi benar-benar bersyukur sehingga Umi kalau di luar bisa netral, tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu setiap Umi kemana-mana, Umi akan gelisah, Umi akan merasa marah, Umi tidak nyaman dalam tubuh Umi. Tetapi sekarang alhamdulillahirabbil alamin, setelah Umi mendapat petunjuk dari Allah SWT untuk belajar sama ustadz-ustadz yang benar-benar berjalan di jalan yang lurus yang ada di YouTube, Ustadz Danu, Ustadz Bahid, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Somad, Dr. Aisyah, Ustadz Zulkifli Ali, dan banyak lagi ustadz-ustadz yang berjalan di jalan yang lurus. Alhamdulillah Umi bisa di luar sana, Umi bisa netral. Anak-anak Umi dimanapun berada, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Ustadz Danu itu telah memberikan solusi kepada kita semua manusia dimanapun berada, tergantung kita mau mengambil ilmunya atau tidak. Anak-anak Umi, Ustadz Danu tidak pernah menyekutukan Allah. Beliau adalah orang yang mengajak kita semua untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan pernah ragu kalau penyakit ini tidak ada solusinya. Ustadz Danu tidak pernah menyekutukan Allah. Astagfirullahaladzim. Anak Umi, ada pertanyaan yang bagus sekali dari anak Umi. Apakah tidak ada orang lain yang mengerti Umi selain Ustadz Danu? Sebenarnya iya. Tidak ada orang yang mengerti dengan penyakit yang Umi alami ini. Mereka selalu mengatakan, tidak usah seperti itu, jangan seperti itu, kamu salah, kamu begini, kamu begitu. Sebenarnya orang pesakitan seperti Umi ini tidak butuh dimarah-marah, tidak butuh disalah-salah. Yang Umi butuhkan adalah bagaimana solusi daripada permasalahan yang Umi hadapi. Maka buat hari ini, orang yang bisa mengerti dengan sakit yang Umi alami ini, walaupun tidak kenal, yaitu Ustadz Danu. Beliau sangat memahami dengan ilmu yang terjadi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dan umumnya orang-orang yang ada di seluruh dunia. Anak Umi, sebenarnya Umi sedih mau menceritakan ini. Umi dari remaja setelah akhir balik, Umi memang tahu ya, Umi namanya manusia tidak ada yang bersih, pasti membuat kesalahan dan dosa terhadap orang tua. Tapi kadar dosanya wallahu alam bisawab, Allah lah yang maha tahu ya. Dari dulu, dari Umi remaja sampai Umi tahun 2019 itu tidak ada orang yang bisa memahami Umi. Jadi sakitnya, apapun sakit itu, Umi harus benar-benar datang kepada Allah dengan meraba-raba seperti orang buta agar Allah melindungi Umi, agar Allah memberikan jalan yang terbaik bagi Umi. Tapi alhamdulillah tahun 2019 ada seseorang yang mengatakan bahwasanya jangan pernah belajar dengan Ustadz Danu. Dari situ Umi mengatakan, mengapa aku tidak mencobanya? Karena di dalam tubuhku ini banyak yang tidak baik. Karena di dalam tubuhku ini banyak yang selalu menyiksa diriku untuk berbuat yang hal-hal yang tidak Allah ridhai. Setelah itu, alhamdulillah, Umi mempelajari apa yang diajarkan Ustadz Danu. Dari situlah mulai beransur-ansur Umi pulih, tapi memang belum 100%.
Ustaz Danu, saya mohon maaf, petunjuk yang saya dapat ini adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa itu saya sudah tidak tahan lagi dan ada rasa putus asa karena tidak ada tempat untuk saya mengadu pada manusia. Manusia siapapun orangnya selalu menyalahkan saya karena menganggap bahwasanya saya terlalu dramatis. Saya terlalu mengikutkan perasaan, saya terlalu mengikutkan hawa nafsu, tetapi saya sakit. Pada masa itu ada suara mengatakan pertolongan Allah sudah datang. Disitulah Allah menunjukkan orang-orang yang sepantasnya, selayaknya saya untuk belajar kepada beliau-beliau di YouTube tersebut. Umi akan mengajak anak-anak Umi yang mengalami hal yang sama dengan Umi mengaplikasikan petunjuk dari Allah SWT lewat Ustaz Danu dalam kehidupan Umi sehari-hari. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hamba yang bernama Raja Ida Asri binti Raja Ibrahim datang ke hadapanmu ya Allah, memohon kepadamu agar sakit yang hamba derita ini dimohonkan kepadamu agar engkau berkenan memberikan hamba kesembuhan ya Allah. Amin. Ya Allah, jika sakit yang hamba derita ini dikarenakan amarah-amarah hamba, emosi-emosi hamba, seuzon hamba, kaku hati hamba ya Allah, ujub riak sombong hamba, jika itu semua salah di hadapanmu, ampunilah segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosaku ya Allah. Jika itu salah di hadapanmu, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosaku ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhku ada ilmu-ilmu dari orang tua sebelumku ya Allah, jika ilmu tersebut musyrik di hadapanmu, aku memohon kepadamu, ampunilah dosa-dosa musyrik orang tua sebelumku ya Allah. Yang memasukkan ilmu-ilmunya ke dalam tubuhku dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja, aku mohon kepadamu ya Allah, jika ilmu tersebut musyrik di hadapanmu, ampunilah dosa-dosa musyrik orang tua sebelumku ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Keluarkanlah ilmu-ilmu tersebut dari dalam tubuhku dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, karena ilmu tersebut tidak ada manfaatnya. Allah, 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 untuk lebih dekat iman dan takwaku kepadamu ya Allah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah, jika ilmu-ilmu tersebut menguasai organ-organ tubuhku, aku mohon kepadamu, lepaskanlah ilmu-ilmu tersebut dari organ-organ tubuhku ya Allah. Jika mereka ingin keluar dengan cara baik-baik, keluarkanlah mereka dengan cara baik-baik ya Allah. Keluarkanlah mereka semua dari organ-organ tubuhku ya Allah.
Amin. Ya Allah, jika ilmu tersebut menguasai otakku, menguasai hatiku, menguasai pikiranku, menguasai motorikku, menguasai memoriku, menguasai sensoriku, menguasai seluruh tubuhku, tanganku, kakiku, aku mohon kepadamu ya Allah, lepaskanlah mereka dan keluarkanlah mereka dari tubuhku ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, ilmu-ilmu dari orang tua yang berada di luar tubuhku ini ya Allah. Aku mohon kepadamu, jika ilmu dari orang tua sebelumku tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga ilmu-ilmu tersebut musyrik di hadapanmu ya Allah, aku Raja Ida Asri binti Raja Ibrahim memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa musyrik orang tua sebelumku ya Allah, yang memasukkan ilmu-ilmunya ke dalam tubuhku ya Allah, baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja ya Allah. Amin. Ya Allah. Allah, 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 Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, luluhkan hati penjaga-penjaga tersebut untuk tidak mengikutiku lagi ya Allah. Amin. Kembalikan mereka pada orang-orang yang menginginkan ilmu-ilmu tersebut ya Allah. Amin. Ya Allah, hamba Raja Ida Asri binti Raja Ibrahim memohon kepadamu ya Allah, tunjukilah hamba jalan yang lurus ya Allah. Tunjukilah hamba Raja Ida Asri binti Raja Ibrahim dan anak keturunan hamba, suami hamba, keluarga hamba ke jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat ya Allah. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berilah hamba kesembuhan ya Allah. Mudah-mudahan dengan Engkau memberikan kesembuhan ya Allah, dengan Engkau mengeluarkan ilmu-ilmu yang ada dalam tubuhku ini dengan kuasa-Mu dan kekuatan-Mu ya Allah, mudah-mudahan dapat meningkatkan iman, tauhid dan ketakwaanku kepadamu ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak Umi, dalam keadaan apapun, anak-anak Umi harus tetap menguasai kesadaran anak-anak Umi, kuasai otak sama hati, karena ini adalah presiden atau raja yang harus mengelola seluruh anggota tubuh, sementara kerajaannya jangan sampai dirusak. Jadi otak dan hati harus benar-benar dikuasai, dikontrol oleh diri kita sendiri. Jangan sampai ada makhluk yang mengontrol otak dan hati kita. Bagi anak-anak Umi yang suka melihat video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Umi doakan dimanapun anak-anak Umi berada dalam keadaan sehat walafiat. Umi akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.